Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang udah cukup klasik, yang namanya teori keagenan. Tapi jangan salah bahwa teori keagenan ini tidak bisa asal diimplementasikan untuk setiap pemutusan ataupun Anda memutuskan untuk mengambil teori di dalam tugas akhir Anda. Karena grand teori biasanya ada teori keagenan. Jadi kita akan bahas kenapa bisa timbul teori keagenan di dalam konten kali ini ya. Sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan positive counting theory. Jadi kenapa sebetulnya kita udah pernah bahas di konten awal, kenapa kita menganut mazhab positive counting theory. Jadi versusnya dari positive counting theory itu adalah normative counting theory. Artinya bahwa kalau positive counting theory dia adalah to seek untuk mempredik ya. Artinya kita melakukan research, kemudian dari riset tadi bisa jadi bahwa ada mazhab positivisme, ada fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang ada, sehingga itu menjadi hal yang tidak masalah. Tapi berbeda dengan normative theory bahwa itu bicara normnya, bagaimana itu bicara supposed to be-nya seharusnya ya, sehingga kita tidak menganut kepada normative counting theory, kita menganut kepada positive counting theory, bahwa apa yang terjadi di market, apa yang terjadi di pasar itu bisa berbeda dengan teori yang sudah di-develop. Tapi kita tidak pernah menyalahkan teori ya, falsifiability of theory, jangan lupa di konten-konten awal ya. Kita tidak pernah menyalahkan teori, tapi kita akan bilang bahwa our evidence itu tidak supporting the theory ya. Jadi kita tidak pernah berusaha untuk menyalahkan teori ya. Nah, PAT ataupun positive counting theory itu fokus pada the relationship ataupun hubungan between the various individual involved in providing resource to an organization and how accounting is used to assist in the functioning of this relationship. Jadi kita pada saat bicara positive counting theory itu kita akan berbicara terhadap berbagai macam variasi hubungan behavioral aspek di dalam penyediaan informasi laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangan ini membantu kita untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang teman-teman bisa membayangkan bahwa laporan keuangan itu tidak sebegitu selesai urusannya di penyusunan, tapi bagaimana ternyata aspek behavioral tadi justru cukup kuat sekali untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang dalam tanda kutip menguntungkan beberapa pihak, menguntungkan saya sendiri, sehingga aspek behavioralnya bisa terasa sekali di positive accounting theory ya. Nah, PAT berbicara fokus pada various individual involved ya. Nah, di dalam bicara individual involved di PAT cukup terkenal sekali dengan yang namanya ada agent dan principal. Jadi pada saat berbicara beberapa individual kita bagi jadi dua. Ada agent, ada principal ya. Nah, kita sebut dengan namanya agency relationship. Kita belum masuk kepada agency theory. Agency relationship adalah hubungan antara principal sebagai owner ataupun para pemegang saham dengan para manajer ataupun para direksi. Kalau saya boleh bilang, karena ini adalah mereka yang menjalankan perusahaan dan orang yang memiliki modal ya. Nah, itu adalah agency, salah satu contoh agency relationship dalam positive counting theory. Nah, berkembang dari agency relationship masuk kepada agency cost. Agency cost itu kita bisa bilang bahwa ada semacam kerugian akibat si agent dia tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi si principal. Di dalam undang-undang kita, undang-undang PT kita paham bahwa pemilik modal tidak bisa running the company. Dia harus mendelegate itu kepada si agent ataupun si direksi. Nah, pada saat ada deviasi, artinya bahwa si agent dia tidak fully ekspektasi performance-nya sesuai dengan prinsipal, maka akan ada deviasi. Deviasi tadi yang kita sebut dengan potential loss ataupun kerugian potensial akibat si agent tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ekspektasi si prinsipal. Itu adalah agency cost ya. Moga-moga bisa memahami agency cost itu akibat dia deviasi bahwa agent tidak mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya ataupun tidak accordance, tidak sejalan dengan harapan si shareholder, sehingga akan ada potential loss-nya. Itu adalah agency cost. Nah, kemudian ke depan kalau memang sudah terjadi potential loss seperti itu, maka positive accounting theory mempredik bahwa organisasi akan mencari cara, mekanisme untuk meminimize agency cost. Ya, mereka mencari cara how to minimize this agency cost. Ada 3 yang paling terkenal: bonding cost, monitoring cost, dan
somehow dia harus experiencing the residual cost. Oke, sekarang katakanlah kita mau meng-ensure bahwa si agent kalau bisa tolong dong bekerja sesuai dengan ekspektasi kami sebagai pemegang saham, supaya potential loss itu bisa diminimalkan, semua market itu bisa di-grab. Bagaimana caranya? Bonding cost. Bonding cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal kepada si agent agar biaya pengikatan, entah itu dalam bentuk remunerasi, bonus, supaya kalau kamu bisa meningkatkan revenue kamu sekian persen, maka bonus kamu naik sekian persen. That is bonding cost. Mekanismenya banyak sekali ya. Bisa bonus per project, bisa bonus KPI akhir tahun ya. Nah, berdasarkan apa nanti tinggal ditentukan mana yang paling baik behaviornya. Karena kalau berdasarkan revenue nanti akan ada bantalnya lagi. Misalkan berdasarkan penekanan risiko, kemudian berdasarkan jangan revenue tapi ambil angka laba ya, karena kalau revenue masih gross, ambil angka laba. Nah, itu adalah bonding cost. Jadi bonding cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh si prinsipal untuk membonding si agent supaya dia accordance sejalan dengan maunya si prinsipal. Bisa itu tadi dengan bonus per project, bisa dengan bonus akhir tahun, bisa dengan mekanisme lainnya ya. Nah, yang kedua adalah monitoring cost. Monitoring cost adalah kita menempatkan, ini bukan lagi sifatnya bonding, tapi monitoring kita menempatkan seseorang untuk bisa melakukan supervisi terhadap si agent. Pakai cost dong, itu adalah monitoring cost ya. Jadi monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan supervisi agar si agent itu mampu sejalan dengan perusahaan ya. Nah, yang terakhir adalah residual cost. Jadi residual cost adalah biaya yang masih harus dialami oleh si prinsipal pada saat dia sudah menjalankan bonding cost, dia sudah mengeluarkan uang buat monitoring cost, tapi masih terjadi potential loss. Nah, potential loss tadi itu kita namakan dengan residual cost. Artinya residual itu sisanya. Karena kita sudah mengeluarkan cost untuk bonding, cost untuk monitoring, tapi ternyata kita masih mengalami residual cost ya. Nah, itu adalah 3 cost terkait untuk meminimalkan agency cost tadi ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang setelah teman-teman memahami agency relationship, teman-teman sudah memahami agency cost and how to fix this problem atau how to minimize this problem. Tadi dengan bonding, monitoring, dan masih ada sisa residual cost. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa memahami apa yang namanya agency theory ya. So, agency theory focus on the relationships between principal and agent. Sudah kita bahas di atasnya ya. Relationships which due to various information asymmetry, adanya asimetri informasi. Why? Karena prinsipal sebagai pemilik modal dia tidak bekerja tiap hari, saya sebagai agent bekerja tiap hari. Mau tidak mau konten informasi saya sebagai direksi lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Kalau saya mau mengambil keputusan, diskresinya justru lebih besar ada di saya informasinya. Itu sebabnya agency theory erat dengan asimetri informasi. Karena apa? Ketimpangan informasi. Saya sebagai agent justru bukan pemilik modal, memiliki informasi yang lebih banyak dengan supplier, saya bisa nego, dengan pemberi project lain saya bisa nego, karena saya agentnya. Pemilik modal justru yang punya modal, dia tidak bisa masuk ke dalam ranah operasional saya, sehingga terjadi asimetri informasi ya. Sehingga created much uncertainty, menciptakan banyak ketidakpastian. Agency theory accepted the transaction cost and information cost exist. Semua biaya transaksi dan informasi itu ada. Karena apa? Prinsipal tidak bisa masuk ke dalam ranah operasional secara detail. Kalau saya mau ada deal tertentu dengan supplier, maka itu akan menjadi hak saya. Kalau saya sebagai direktur keuangan memiliki fee tertentu terhadap broker, itu menjadi diskresi saya. Itu menjadi informasi saya yang tidak diketahui oleh prinsipal. Dan saya ternyata bisa mengambil broker-broker investasi yang yieldnya lebih rendah. Ya, ini kalau kita mau bicara opportunistic asumsinya ya, bukan efisiensi. Misalkan ada broker, Pak tolong dong investasi saya, karena saya direktur keuangan, maka diskresi, katakanlah kalau direktur keuangan mungkin di perusahaan-perusahaan sudah sampai di level berapa miliar keputusan investasinya, maka saya akan bilang, ini untuk perusahaan tidak terlalu menguntungkan, tapi ternyata insentifnya ke saya buat besar sekali. Lebih baik saya ambil daripada saya memberikan untung kepada perusahaan besar ya, artinya prinsipal dirugikan. Lebih baik saya mengambil broker-broker yang memang mau memberikan fee buat saya ya. Padahal ada beberapa investasi lain
dari broker lain yang justru memberikan yield lebih besar bagi perusahaan tapi tidak ada untungnya buat saya, ya. Anda bisa lihat ternyata diskresi dari seorang agent itu cukup besar sekali informasinya, ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, di dalam perkembangan agency teori tadi ternyata PAT menghasilkan hipotesis atau dugaan sementara, ya. Dugaan ini masih harus dibuktikan. Pertama ada debt covenant hypothesis, ada bonus plan hypothesis, dan ada political cost hypothesis. Kita akan bahas satu persatu. Nah, apa itu debt covenant hypothesis? Dia akan bilang semakin debt dibagi dengan equity, rasionya semakin tinggi, maka perusahaan akan semakin memilih pemilihan metode akuntansi yang meningkatkan income. Jadi hati-hati, dia bilang, pada saat kita mau men-type up perusahaan dengan debt to equity ratio. Karena pada saat kita mau men-type up perusahaan atau mengawasi perusahaan debt to equity rasionya, maka saya sebagai agent akan berusaha untuk memilih metode pemilihan akuntansi yang increase income, which is itu tidak baik, ya. Karena debt to equity ratio ya merasa diperhatikan oleh pihak lain, maka saya berusaha untuk menaikkan income-nya, ya. Nah, jadi hati-hati dengan debt covenant hypothesis, dan ini hipotesis, ya, berarti masih harus dibuktikan. Bonus plan hypothesis, dia bilang hati-hati pada saat men-type up, mengunci managers agent dengan bonus plan. Karena apa? Semakin tinggi bonus plan, maka dia akan semakin likely to use accounting method yang akan menaikkan increase current period income. Semua bekerja untuk melaporkan revenue pada tahun ini cukup tinggi. Karena apa? Di-tie up oleh bonus. Akan tetapi kolektibilitasnya kita tidak tahu ke depan. Jadi bagaimana behavior seseorang untuk reported income setinggi mungkin karena dia di-tie up dengan bonus plan. Jadi hati-hati, bonus plan dalam perspektif saya, dia akan memberikan manfaat seperti polynomial grafik. In the end, bonus ini tidak lagi memberikan manfaat, dia akan going down grafiknya ke bawah karena akhirnya justru akan di titik tertentu, di peak tertentu, dia akan melit kepada moral hazard untuk meng-create angka revenue yang semakin tinggi sehingga manfaatnya tidak lagi dirasakan, sehingga dia manfaatnya menjadi turun lagi, ya. Bonus plan hypothesis. Yang terakhir adalah dari hypothesis of positive accounting theory adalah political cost hypothesis. Substansinya dia mau bilang perusahaan-perusahaan dengan exposure tinggi, dia justru akan cenderung meminimize of income, ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang menjadi center of point, bagaimana perusahaan-perusahaan yang menjadi exposure di market, ya, dia justru akan berusaha to minimize reported earning. Karena dengan cara seperti ini perusahaannya akan tidak menjadi attention of market, ya. Ya, kita tidak tahu, beberapa perusahaan memang tidak suka dengan high profit terlalu tinggi, karena pada saat high profit kita mengumumkan maka kita akan menjadi targeting, ya. Dan beberapa pihak tidak nyaman dengan ini, beberapa perusahaan tidak nyaman dengan ini, entah itu dari sisi tax, entah itu dari sisi exposure lainnya, sehingga political cost hypothesis berbicara dia justru akan to minimize their income, sehingga akan menjadi less attention in the market. Nah, itu adalah political cost hypothesis. Jadi jangan heran kalau ada perusahaan-perusahaan yang justru akan meminimalkan income-nya, ya, tapi bukan berarti rugi, tapi supaya dia tidak menjadi exposure market. Anda sekarang udah punya terminologinya, itu adalah political cost hypothesis, ya. Oke guys, semoga bermanfaat konten kita hari ini terkait tentang teman-teman sudah mempelajari agency relationship, bicara prinsip dan agent. Dari agency relationship hadirlah agency cost, dari agency cost hadirlah agency teori, ya. Di mana agency teori ada asimetri informasi, ya, ada pemilihan informasi yang berbeda. Dari agency teori teman-teman masuk kepada hypothesis of positive accounting theory, ada debt covenant hypothesis, ada bonus plan hypothesis, ada political cost hypothesis, ya. Oke guys, itu dia konten kita kali ini terkait tentang positive accounting theory. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.